Saudara, kita ke sorotan lainnya. Sidang kasus pembunuhan Yosua akan dilanjutkan hari Senin lusa. Untuk pertama kalinya, sidang nantinya akan menggabungkan 3 terdakwa, yaitu Richard Eliezer yang merupakan penguak fakta dengan terdakwa lain, Ricky Rizal dan sopir Sambo Kuat Ma'ruf. Sidang kasus pembunuhan Yosua akan kembali digelar hari Senin. Berbeda dengan sidang-sidang sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan menggabung sidang 3 terdakwa sekaligus, yaitu terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mulai minggu depan, persidangan ini terhadap persidangannya Richard akan kita gabung dengan persidangannya Kuat dan Ricky, dengan saudara Ricky. Jadi nanti kami akan tambah meja satu lagi dan saudara bisa bergabung karena kemarin jaksa keberatan seandainya sidangnya Verdi Sambo digabung dengan mereka. Jadi kami gabung di sini karena kita mengejar waktu. Penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, berharap sidang Eliezer seharusnya dipisah karena status terdakwa Eliezer sebagai justice kolaborator. Kalau melihat bahwa posisi klien saya ini dia merupakan memang yang mengungkap kebenaran, mengungkap fakta, mengungkap kebenaran. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini kan sudah diatur di pasal 10 ayat A. 10A itu mengatur di ayat 3, poin 3-nya itu bahwa terdakwa yang merupakan justice collaborator ini dipisah dengan terdakwa lainnya, di-splitting berkasnya. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan mempertanyakan penggabungan terdakwa dalam satu persidangan. Menurut Asep, meski saksi yang dihadirkan sama, namun peran mereka berbeda terhadap masing-masing terdakwa. Saya mengerti maksudnya majelis, ini saksi ini berlaku untuk 3 orang ini, maka sekaligus. Tapi kan beda perannya, memang isinya sama, tapi perannya berbeda. Ketika peran berbeda, maka sejak awal berkali-kali kan di Kompas diingatkan, pertanyaan itu harus ada relevansinya, ada signifikansinya. Ini di mana ketika peran E, peran KM, peran R sebagai terdakwa, saksi itu taunya. Kan pasti saksi ini berbeda taunya untuk KM, RR sama KM. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua hari Senin, jaksa akan menghadirkan sejumlah saksi. Saksi yang diajukan antara lain asisten rumah tangga, ajudan dan driver Verdi Sambo, serta beberapa saksi lain yang merupakan orang-orang dekat Verdi Sambo. Dalam sidang Eliezer sebelumnya, ART Sambo yang bernama Susi dihadirkan sebagai saksi. Salah satu kesaksiannya, Susi menyebut menerima perintah dari Kuat Ma'ruf untuk menengok kondisi Putri Chandrawati di kamar lantai atas rumah di Magelang. Saat itu, hakim mempertanyakan sosok Kuat Ma'ruf yang memiliki pengaruh besar sehingga bisa memerintah ART dan ajudan. Saudara Putri jatuh di kamar mandi di lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Bagaimana dia jatuh? Saya tidak tahu, soalnya saya disuruh Om Kuat untuk ngecek ibu ke atas. Saya nemuin ibu udah keadaan kayak gitu, tergeletak di depan kamar mandi. Padahal kamu jelaskan tadi, saudara Kuat sejak setahun yang lalu tidak pernah ke rumah saguling. Tapi hebat kali dia, bisa perintah-perintahkan ajudan. Padahal dia hanya sopir loh. Dan saudara mengikuti apa kata Kuat semua. Nanti kalau saudara sudah dipertemukan Kuat, baru kita akan cek lagi. Siapa? Bohongnya nggak keterlaluan kamu ini. Dalam sidang sebelumnya, Eliezer juga sempat menyanggah keterangan ART Susi, salah satunya soal rumah yang dijadikan isoman keluarga Sambo. Ya, karena sesuai faktanya, saudara FS ini lebih sering di kediaman di Bangka, yang mulia. Untuk Sabtu Minggu saja baru balik ke Saguling. Dan untuk isolasinya dilaksanakan di kediaman Bangka, yang mulia. Setelah saudara FS kena COVID, setelah itu anaknya yang perempuan yang Mbak Datia itu kena COVID juga. Dan isolasinya juga di Jalan Bangka. Jadi tidak pernah ada isolasi di TKP Duren 3. Saksi ART Susi akhirnya mencabut keterangan yang disampaikan di persidangan. Tim Liputan,
Kompas TV.